Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Andi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Terkena Teluh Gila. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sarana media sosial menjadi sangat populer di zaman akhir ini, dan banyak orang yang memanfaatkannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang memanfaatkannya sebagai sarana silaturahmi, sarana bisnis, sarana hiburan, sarana mencari teman, bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai sarana untuk mencari jodoh. Mohon maaf jika kata-kataku ini ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Suatu hari di pagi hari pukul 8, aku kedatangan dua orang wanita muda dan seorang pria. Wanita yang satu bernama Sri dan temannya bernama Candy, sedangkan yang pria bernama Joko. Sri adalah seorang janda cerai beranak satu yang telah berumur 10 tahun. Dan dia bercerai karena KDRT yang telah dilakukan oleh mantan suaminya dulu. Usia Sri baru 30 tahun, sedangkan Candy suaminya bekerja di pelayaran luar negeri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD kelas 4. Usia Candy hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari Sri, dan Joko adalah keponakan Candy. Dia berusia 25 tahun dan masih membujang. Setelah memarkirkan sepeda motor NMAX-nya di halaman teras rumahku, Joko yang memboncengkan Candy pun segera turun dan didampingi oleh Sri memasuki ruang tamuku dan duduk di kursi yang telah tersedia. Tentunya setelah mereka berucap salam terlebih dahulu. Sri adalah putri dari Ibu Ida yang biasanya silaturahmi ke rumahku, terutama ketika ada masalah yang harus dimusyawarahkan kepadaku, mulai dari masalah rumah tangganya maupun masalah anak-anaknya. Maka Sri pun sudah sangat mengenalku. Dan kali ini Sri bertandang silaturahmi ke rumahku bersama temannya, yakni Candy. Meskipun tempat tinggal mereka saling berjauhan, tapi pertemanan dan persahabatan mereka tetap terjalin dengan baik. Sri tinggal di dalam kota satu kota denganku, sementara Candy tinggal di daerah timur perbatasan dan termasuk wilayah kabupaten. "Bagaimana kabar Mbak Sri?" tanyaku kepada Sri. "Puji syukur, alhamdulillah, berkat doa dari Pak Ustadz, kami sekeluarga sehat semua," jawab Sri. "Alhamdulillah," kataku bertahmid. "Mohon maaf Pak Ustadz, kedatangan saya ke rumah Pak Ustadz yang pertama silaturahmi, dan yang kedua yakni saya mengantar teman saya ini, namanya Candy. Dia sahabat saya Pak Ustadz, dan saat ini dia sedang mengalami keadaan yang sangat buruk. Kadang seperti orang yang hilang ingatan, terkadang juga suka menangis sendiri tanpa sebab," jelas Sri sambil sesekali melihat ke arah Candy duduk. "Astagfirullah," bisiku beristighfar. Pandanganku pun beralih ke arah Candy duduk. "Apa kabar Mbak Candy?" tanyaku dengan santun. Candy diam untuk sesaat dan baru menjawab pertanyaanku setelah menengok ke arah Sri sejenak yang duduk di sampingnya. Dan aku lihat Sri tengah berbisik berkata sesuatu ke telinga Candy. "Alhamdulillah baik Pak Ustadz," jawab Candy. "Begini Pak Ustadz, sebenarnya saya datang ke sini untuk mengantar Candy. Saat ini dia sedang mengalami gangguan pikiran yang cukup serius," kata Sri menjelaskan kepadaku. Kulihat keadaan dan sikap Candy memang agak aneh, karena sejak memasuki ruang tamu rumahku dan duduk di kursi, pandangannya selalu tertunduk dan tidak berani menghadap ke arah tempatku duduk. Aku merasakan ada getaran aneh yang mengandung energi negatif
yang terpancar dari aura wajah Candy. Aura wajahnya berwarna ungu tua, nyaris pekat. Hal ini biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan dari makhluk gaib sejenis jin kafir melalui kiriman ilmu teluh. Mohon maaf, kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi dan dialami oleh Mbak Candy? Tanyaku kepada Candy mulai menyelidik. Aku lihat tatapan mata Candy masih tertunduk ke bawah dan diam tidak menjawab sepatah kata pun atas pertanyaan yang aku lontarkan kepadanya. Sri pun akhirnya memegang bau Candy sambil bertanya dengan halus. Mbak Candy, ditanya oleh Pak Ustadz. Apakah bisa mendengarkan? Tanya Sri. Oh, iya Pak Ustadz. Maaf, kepala saya merasa pusing Pak Ustadz, kata Candy berusaha untuk menjawab. Aku pun mempersilahkan air putih dalam kemasan gelas plastik merek Adi yang sudah tersedia di atas meja tamu kepada mereka bertiga. Setidaknya agar rasa pusing kepala Candy bisa berkurang. Dan mereka pun langsung mengambilnya dari atas meja. Setelah minum segelas air putih mineral, Candy pun mulai tampak siap. Sebelum Candy benar-benar pulih kesadarannya sepenuhnya, maka Joko pun menjelaskan kepadaku. Sebenarnya kami sudah berobat dan berikhtiar kemana-mana Pak Ustadz untuk menyembuhkan keadaan Mbak Candy. Bahkan hampir seluruh orang pinter dari dukun, paranormal sampai Ustadz yang katanya memiliki kelebihan pun telah kami datangi. Tapi sampai saat ini belum juga ada perubahan, jelas Joko. Di antara pengobatan mereka yang kalian datangi, apakah Mbak Candy sudah pernah diruqyah? Tanyaku kepada Joko. Sudah Pak Ustadz, bahkan seringkali baik oleh orang pintar yang kami datangi maupun dari para ustadz, jawab Joko. Bagaimana hasilnya Mas? Tanyaku lagi. Pada saat di tempat itu memang Mbak Candy ada reaksinya dan tampak sembuh di situ. Tapi sesampainya di rumah, beberapa hari kemudian dia kambuh lagi seperti biasanya, menjerit histeris, bahkan kadang mengamuk Pak Ustadz, jawab Joko menjelaskan. Mohon maaf, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Apakah Mbak Candy masih bisa diobati? Karena kami kadang merasa sudah putus asa. Kemana orang memberi informasi keberadaan orang pintar, kami selalu berusaha untuk mendatanginya, bahkan sampai ke Cirebon dan Jawa Barat Pak Ustadz, jelas Joko bercerita. Insya Allah masih ada harapan untuk sembuh dan sehat seperti sedia kala, karena sesungguhnya semua penyakit ada obatnya kecuali kematian, jawabku menenangkan Joko. Seseorang sakit pasti ada penyebabnya. Misalnya orang mengalami sakit diare, mungkin disebabkan karena masuk angin atau habis makan kacang berlebihan, atau bisa jadi habis makan sesuatu yang sudah kedaluarsa atau basi. Seperti itu juga dengan sakitnya Mbak Candy saat ini. Semua itu pasti ada sebab musababnya, jelasku sambil sesekali melihat ke arah Candy. Betul Pak Ustadz, kata Joko membenarkan ucapanku. Sebelum saya membantu untuk mengobati Mbak Candy, saya akan berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi sebab musababnya sampai hal ini bisa menimpa Mbak Candy, jelasku. Baik Pak Ustadz, kata Joko. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar, kataku kepada mereka. Dengan posisi masih duduk di atas kursiku, aku berusaha untuk melakukan meditasi sekaligus afirmasi untuk mencari tahu melalui flashback perjalanan hidup Candy hingga dia mengalami sakit gangguan pikirannya. Sesaat kemudian aku pun berhasil melihat kilas balik perjalanan hidup Candy sebelum akhirnya mengalami gangguan pikirannya. Dan setelah aku merasa cukup melihatnya, aku pun mengakhiri meditasi dan afirmasiku. Kuhirup nafas dalam-dalam untuk menstabilkan sistem pernafasanku dan mengembalikan pikiran alam bawah sadarku seperti sedia kala. Kedua mataku pun mulai kubuka. Kulihat Candy masih duduk dengan posisi tertunduk di atas kursi di hadapanku. Maaf Mbak Candy, apakah Mbak Candy pernah punya masalah dengan tetangga dan sampai sekarang bahkan belum terselesaikan? Tanyaku kepada Candy. Wajah Candy mulai mendongak ke arahku. Tatapannya mulai tajam memperhatikan setiap gerakanku. Iya Pak Ustadz, pernah ada, jawab Candy gugup. Ada satu, bahkan beberapa orang tetangga Mbak Candy yang bahkan sampai dengan hari ini
mereka masih merasa sakit hati oleh ucapan, sikap, dan perbuatan Mbak Candy. Kataku mulai menjelaskan. Mohon maaf Mbak Candy, kalau boleh saya tahu, apa persoalan yang sebenarnya sudah terjadi di antara Mbak Candy dengan mereka? Tanyaku kepada Candy. Meskipun sebenarnya aku sudah tahu apa yang telah terjadi sesungguhnya di antara Mbak Candy dengan tetangga-tetangganya itu, yakni pada saat aku melakukan meditasi tadi. Tapi aku tetap harus mengorek keterangan dari yang bersangkutan secara langsung. Tentunya sekaligus untuk mengetahui kejujuran Candy. Tiba-tiba Candy menjawab pertanyaanku itu dengan penuh amarah. Saya tidak terima kepada mereka Pak Ustadz, karena mereka sudah mencemarkan nama baik keluarga saya, baik di dunia nyata maupun di media sosial Facebook, katanya dengan wajah memerah. Akhirnya saya laporkan mereka kepada polisi, biar mereka merasakan akibatnya atas perbuatan pencemaran nama baik keluarga orang tua saya Pak Ustadz. Jelasnya lagi dengan nada yang cukup keras. Astagfirullahaladzim, gumamku beristighfar. Dan di kemudian hari, mereka merasa sakit hati atas tindakan Mbak Candy tersebut. Dan mereka mungkin tidak berani membalasnya dengan terang-terangan. Tapi akhirnya, dengan bantuan orang pintar atau dukun, mereka berusaha keras untuk membuat Mbak Candy seperti orang yang mengalami depresi. Atau lebih jelasnya, mereka ingin membuat Mbak Candy menjadi gila. Jelasku lanjut kepada Candy. Semua yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu benar. Karena saya sebagai keponakan Mbak Candy yang tinggal dekat dengan rumahnya, sering melihat sikap mereka. Bukannya merasa ikut prihatin dengan keadaan Mbak Candy, tapi justru tersenyum puas melihat keadaan Mbak Candy ketika sedang kambuh, mengomel-ngomel dan mengamuk di rumahnya, kata Joko, keponakan Candy. Dasar mereka brengsek, kurang ajar, teriak Candy secara tiba-tiba mengagetkanku. Astagfirullahaladzim, bisiku beristighfar. Mohon maaf Mbak Candy, jika Mbak Candy ingin sembuh dari penyakit ini, maka saya sarankan Mbak Candy untuk belajar ikhlas dan belajar untuk mengembalikan segala kejadian yang telah menimpa Mbak Candy ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataku mencoba untuk menasihatinya. Kulihat Candy tertunduk sambil menahan perasaan gundah gulana yang berkecamuk di dadanya. Sepertinya ada perang batin antara nalarnya dan bisikan emosionalnya. Mohon maaf, apakah Mbak Candy ingin sembuh dan sehat seperti sedia kala? Tanyaku sambil memancingnya untuk berinteraksi aktif denganku. Setelah diam beberapa saat, dia pun menjawab. Ingin Pak Ustadz, jawabnya singkat. Jika memang demikian, maka saya mohon mulai hari ini, belajarlah untuk merubah sikap Mbak Candy. Belajarlah untuk bisa mengendalikan diri ketika melihat atau mendengar ejekan ataupun hinaan dari para tetangga yang dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk menjebak dan memancing amarah Mbak Candy, kataku kepadanya. Karena ketika Mbak Candy terpancing emosinya itulah, maka Mbak Candy sudah terjebak dengan perangkap mereka. Karena saat itu juga Mbak Candy secara otomatis akan langsung kambuh depresinya dan menjadi gila. Jelasku lagi. Tapi selama ini saya merasa sulit untuk bisa mengendalikan diri saya Pak Ustadz, kata Candy dengan suara setengah berbisik. Mohon maaf, karena karakter dasar dari sifat Mbak Candy memang orangnya temperamen, mudah marah, merasa sebagai orang yang paling mampu dibandingkan tetangga-tetangga rumahnya, dan egonya sangat besar. Jelasku lagi. Benar Pak Ustadz, kata Joko menimpali penjelasanku. Dan karena itu pula lah banyak tetangga yang tidak suka dengan Mbak Candy. Jelasku lagi. Iya Pak Ustadz, kata Candy. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Saya minta tolong kepada Pak Ustadz agar saya bisa sembuh seperti semula. Saya ingin hidup yang normal lagi, karena saya juga sudah capek hidup seperti ini terus Pak Ustadz, pintanya kepadaku. Seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak Candy harus bisa belajar untuk merubah sikap mulai hari ini dan seterusnya. Dan masalah gangguan pikiran dan mental yang saat ini dialami oleh Mbak Candy adalah buah dari rasa sakit hati para tetangga Mbak Candy. Karena di antara mereka ada yang meminta bantuan para dukun atau orang pintar untuk mengirimi teluh gila kepada Mbak Candy. Jelasku. Mereka tega juga ya Pak Ustadz, kata Sri yang sedari tadi hanya diam mendengarkan percakapan kami. Begitulah manusia,
Ketika sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka balas dendam adalah satu-satunya pilihan untuk menghancurkan orang yang telah menyakitinya. Meskipun harus dengan cara halus tapi keji, jawabku. Dan saya hanya bisa membantu semampu saya, itu pun jika Allah mengizinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan keinginan dan harapan kita semua, khususnya untuk kesembuhan Mbak Candy, kataku. Maka dari itulah, mari kita jadikan kejadian buruk yang menimpa Mbak Candy ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua, agar kita bisa lebih hati-hati dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapapun. Jaga lisan, sikap, dan perbuatan kita setiap saat kepada siapapun dan dimanapun kita berada, kataku mengingatkan dan memberi nasihat kepada Sri, Candy, Joko, dan kita semua tentunya. Iya Pak Ustadz, jawab mereka bertiga hampir bersamaan. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu dengan cara apa Pak Ustadz akan membantu menyembuhkan Mbak Candy, tanya Joko. Mendengar pertanyaan dari Joko, keponakan Candy itu, sejenak aku terdiam untuk beberapa saat. Untuk membantu menyembuhkan sakitnya Mbak Candy, saya tetap mengikuti metode pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan metode ruqyah, jawabku. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, saya pernah mendengar dari penjelasan seorang Ustadz, katanya ruqyah itu tidak boleh atau dilarang oleh agama Islam, tanya Joko lagi. Ruqyah itu ada dua Mas Joko, yang pertama ruqyah syariah dan yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah adalah ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, yakni ruqyah dengan cara menggunakan sesaji, kemenyan, atau dengan pusaka yang dianggap memiliki kekuatan. Dan inilah ruqyah yang dilarang oleh agama Islam, jelasku. Oh, begitu ya Pak Ustadz, kata Joko sambil manggut-manggut kepalanya. Baiknya, nanti setelah Mbak Candy selesai diruqyah, jika diizinkan, nanti Mbak Candy akan saya pagari jasmani dan rohaninya dengan pagar gaib. Dengan wasilah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, juga amalan zikirnya, agar bila ada orang-orang yang akan mengirimi teluh lagi, tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelasku kepada Joko. Iya Pak Ustadz, terus kapan bisa dilakukan pengobatan ruqyah untuk Mbak Candy Pak Ustadz, tanya Joko lagi. Secepatnya Mas, tapi sebelum saya mulai meruqyah Mbak Candy, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, jawabku. Silakan Pak Ustadz, kata Candy tiba-tiba. Terima kasih Mbak Candy, kataku. Saya biasanya akan meruqyah seseorang pada hari kelahirannya. Jadi kalau boleh tahu, apa hari kelahiran Mbak Candy? Tanyaku kepada Candy. Saya lahir pada hari Kamis Pak Ustadz, jawab Candy. Hari ini hari Selasa, berarti kalau bisa 2 hari lagi Mbak Candy datang ke sini lagi. Dan saya berharap tetap didampingi oleh beberapa orang anggota keluarganya, agar ada yang ikut menyaksikan. Jadi kalau suatu hari nanti ketika suami Mbak Candy pulang dari pelayaran, ada yang bisa menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepadanya, supaya tidak menimbulkan fitnah, jelasku. Iya Pak Ustadz, nanti Joko tetap ikut mendampingi saya lagi, kata Candy. Joko adalah keponakan Candy karena dia anak dari kakak tertuanya. Siap Mbak, kata Joko sambil tersenyum. Oh ya Mbak, nanti pada pelaksanaan ruqyah, sebelum saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada ramuan herbal yang harus diminum oleh Mbak Candy. Jadi kalau bisa, Mbak Candy nanti membeli sendiri di toko parfum minyak wangi Arab, kataku. Mohon maaf, saya minta tolong kepada Pak Ustadz sekalian saja untuk membelikannya. Soalnya saya tidak biasa beli barang-barang seperti itu di toko Arab. Takutnya salah barang Pak Ustadz, jelas Candy. Biasanya saya ada beberapa sisa persediaan dari pengobatan ruqyah orang lain, tapi hari ini kebetulan habis, jelasku. Herbalnya apa saja yang harus dibeli Pak Ustadz? Tanya Joko. Madu Arab murni, minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan daun bidara. Tapi untuk daun bidara, kebetulan saya punya tanamannya di depan rumah, jadi tidak usah beli, jelasku.
Mohon maaf Pak Ustadz, saya minta tolong biar Pak Ustadz saja yang beli. Nanti saya titip uang untuk membeli herbal itu kepada Pak Ustadz, kata Mbak Candy. Mohon maaf Mbak Candy, bukannya saya tidak mau, tapi supaya Mbak Candy tahu sendiri harga herbalnya. Jadi tidak ada fitnahnya, karena kalau masalah uang, banyak fitnahnya Mbak, jelasku lagi. Baiklah Pak Ustadz, nanti biar saya yang beli saja Pak Ustadz, salah Joko. Terima kasih atas pengertian Mas Joko, kataku. Sama-sama Pak Ustadz, kata Joko. Sekali lagi saya berharap agar Mbak Candy tetap belajar untuk merubah sikap. Meskipun nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Mbak Candy sembuh, bukan berarti Mbak Candy bebas melakukan apapun lagi seperti dulu, nasihatku kepada Mbak Candy. Iya Pak Ustadz, saya akan berusaha untuk melakukan apa yang dinasehati Pak Ustadz, jawab Candy. Baiklah Pak Ustadz, kami mohon pamit dulu untuk kembali pulang ke rumah. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan waktu Pak Ustadz untuk menerima dan membantu saya, kata Candy berpamitan. Sama-sama Mbak, insya Allah saya akan membantu semampu saya. Itu pun tentunya jika Allah mengizinkan kesembuhan untuk Mbak Candy. Yang penting kita tetap berusaha dan terus berdoa, memohon kepadanya, jelasku. Iya Pak Ustadz, kata Candy. Akhirnya Sri, Candy dan Joko pun memohon diri untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum, ucap salam mereka bertiga hampir bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawabku. Mereka pun pergi meninggalkan rumahku. Hari ini hari Rabu, pukul 10 malam. Sebelum aku beranjak dari kursi tamu menuju ke kamar tidur untuk beristirahat, sayup-sayup aku mendengar sebuah suara dari atas genting rumahku. Aku pun segera keluar dari rumah untuk melihat keadaan di atas genting rumah. Aku lihat tidak ada sesuatu apapun aku temukan di atas sana, kecuali warna kegelapan malam. Maka aku pun segera masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang musola untuk bermeditasi sebentar, agar bisa tahu apa yang sesungguhnya telah terjadi di atas genting rumahku. Setelah berhasil dalam meditasi, samar-samar aku mulai melihat ada asap hitam pekat yang beriringan berputar-putar di atas genteng rumahku. Sepertinya sekumpulan asap itu hendak mencari celah untuk masuk ke dalam rumahku, tapi selalu gagal. Dan akhirnya sekumpulan asap hitam pekat itu pun pergi, berlalu bersama hampa. Alhamdulillah, bisiku bertahmid. Sepertinya ada yang bermaksud mengirimi sesuatu ke rumahku, gumamku lirik. Aku pun segera mengakhiri ritual meditasiku dan kembali berjalan menuju ke dalam kamar tidurku. Selama ini, setiap kali aku menolong orang lain yang terkena teluh, maka seringkali mereka orang-orang yang mengirimi teluh kepada orang yang bersangkutan merasa tidak terima, dan bahkan mereka pun akhirnya mengirimi teluh kepadaku juga. Aneh. Untuk itulah aku selalu mengantisipasinya dengan mendawamkan amalan zikiran pagar diri yang pernah aku dapatkan dari guruku, Romo Kiai di pondok pesantrenku dulu saat masih nyantri. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan wasilah amalan zikir tersebut, kami sekeluarga selalu dalam lindungannya dari segala macam bentuk teluh. Seperti biasa sebelum berangkat tidur, aku selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Muluk sampai selesai. Dan setelah itu baru membaca beberapa surat pendek dan ayat kursi sebelum merebahkan tubuhku di atas pembaringan. Sambil menunggu kedua mataku terpejam, aku pun membaca sholawat rahmat hingga tertidur. Dalam tidurku malam ini aku bermimpi, tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan. Aku melihat beberapa rumah yang letaknya berjauhan satu sama yang lain. Halaman rumah mereka cukup luas dibandingkan rumah-rumah di tempat tinggalku. Di sekitar rumah-rumah itu pun banyak pepohonan dan tanaman yang sangat rindang. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku dari arah belakangku berdiri. Maaf, engkaukah yang akan mengobati Candy dari pengaruh ilmu guna-guna kami? Tanya salah seorang wanita parubaya. Oh, rupanya kamu yang akan mengobati Candy. Tanya seorang laki-laki tua yang menggunakan ikat kepala wulung. Ikita, Ustadz yang mau membantu menyembuhkan Candy. Tanya seorang laki-laki satunya yang mengenakan pakaian serba hitam. Tanpa kusadari aku sudah dikelilingi oleh 3 orang yang berpenampilan seperti dukun itu. Mohon maaf,
Nisanak dan Kisanak. Ini sebenarnya siapa? Dan dari mana kalian berasal? Tanyaku santun. Hei Ustadz, engkau tidak usah berlagak bodoh. Kami bertiga inilah yang sudah membuat Candy mengalami gila, kata seorang laki-laki tua yang mengenakan ikat kepala wulung. Maka aku peringatkan kepada engkau agar tidak perlu ikut campur dalam urusan kami, sela pria tua yang berpakaian serba hitam itu. Sebaiknya Ustadz urungkan saja niat untuk membantu mengobati Candy. Biar dia tahu rasa. Dia itu anak yang sombong, yang suka menghina tetangganya dan juga suka mempermalukan tetangganya, kata perempuan tua yang ada di hadapanku. Mohon maaf, sesungguhnya kalian ini siapa? Tanyaku lagi. Kami adalah orang-orang yang diminta oleh beberapa tetangga Candy untuk mengirimi Telu agar dia gila. Saya berasal dari daerah selatan dan pria itu berasal dari daerah barat, jawab perempuan tua parubaya itu sambil menunjuk pria yang mengenakan ikat kepala wulung. Dan aku berasal dari daerah timur, kata pria tua yang berpakaian serba hitam itu. Astagfirullah, bisiku dalam hati beristighfar. Mohon maaf, dengan segala kerendahan hati saya dan tanpa bermaksud untuk mengajari para Kisanak dan Nisanak bahwa di dalam agama yang saya anut, kami diajarkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama manusia, saling membantu bahu-membahu kepada teman, kerabat, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan, jelasku kepada mereka bertiga. Saya mohon maaf jika kalian tidak berkenan terhadap saya yang ingin membantu untuk mengobati penyakit Candy dari pengaruh Telu gila yang telah kalian kirimkan, jelasku lagi. Karena saya selalu diajarkan oleh guru saya, Romo Kiai, sewaktu di pondok pesantren untuk selalu menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan pertolongan, sambungku menjelaskan kepada mereka. Jika boleh saya memberi sedikit nasihat, marilah kita maafkan siapapun yang pernah menyakiti kita, baik secara lisan, sikap, maupun perbuatan. Karena Rasulullah sendiri tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Dan kita sebagai umat beliau pun sudah seyogyanya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, jelasku memberi nasihat kepada mereka bertiga. Aku lihat mereka menatapku dengan tajam sambil mengawasiku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan entah karena apa, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba mereka berbalik arah dan berjalan dengan cepat meninggalkanku seorang diri. Aku pun perlahan-lahan terbangun dari tidurku dan aku lihat jam dinding di kamarku telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun segera bangkit dari tempat tidurku dan langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Seusai mengambil air wudhu, aku duduk sejenak di atas kain sajadah sambil mengingat-ingat mimpiku tadi. Setelah aku berhasil mengingat semua mimpiku itu, aku pun baru menyadari bahwa ternyata orang-orang yang pernah disakiti oleh Candy memang benar. Mereka telah meminta bantuan para dukun itu untuk mengirimi Telu gila kepada Candy. Astagfirullah, ku mampu beristighfar. Aku pun melanjutkan mengerjakan beberapa sholat sunnah malam, berzikir dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kesembuhan kepada Candy dari pengaruh ilmu guna-guna Telu gila itu. Aku sangat berharap apa yang akan aku lakukan nanti untuk Candy, yakni ikhtiar melalui metode pengobatan ruqyah, benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi ini pukul 6 aku pun memetik 7 lembar daun bidara dari pohonnya yang ada di halaman depan rumahku. Dan nanti akan aku tumbuk sampai halus. Lalu aku rebus dengan air 500 mg sampai mendidih. Aku memasaknya dari sekarang agar nanti setibanya rombongan Candy nanti pada pukul 9, air rebusan dari daun bidara itu sudah dingin. Pukul 9 kurang 5 menit mereka pun telah sampai di rumahku. Assalamualaikum, ucap salam mereka setibanya di depan pintu rumahku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab salamku kepada Sri, Candy dan Joko bertiga. Silakan masuk Mbak Sri, Mbak Candy, Mas Joko, kataku mempersilahkan kepada mereka bertiga untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahku. Silakan duduk, kataku lagi mempersilahkan kepada mereka untuk duduk di kursi tamu yang telah tersedia. Bagaimana kabar kalian semua? Tanyaku sambil tersenyum ramah kepada mereka. Alhamdulillah,
Kami baik-baik saja Pak Ustadz, jawab Sri sambil tersenyum manis. Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak Ustadz, jawab Candy dengan nada datar. Syukur alhamdulillah kalau memang kalian baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua, kataku sambil berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, jawab mereka nyaris berbarengan. Maaf, apakah Mbak Candy benar-benar sudah siap untuk menjalani dan mengikuti metode pengobatan ruqyah ini? Tanyaku kepada Candy. Insya Allah sudah siap Pak Ustadz, jawab Candy optimis. Metode pengobatan ruqyah ini adalah salah satu pengobatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan wasilah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang yang mengalami sakit, baik sakit secara zahir maupun batin, baik sakit yang disebabkan oleh manusia maupun sakit dari gangguan jin, jelasku. Oh ya, Mas Joko sudah membeli herbal yang kemarin saya minta, tanyaku kepada Joko. Oh iya maaf Pak Ustadz, sebentar saya ambil dulu di bagasi jok sepeda motor saya, jawab Joko sambil bangkit dan beranjak dari tempat duduknya dan keluar menuju halaman teras depan rumahku. Tidak lama kemudian Joko pun sudah kembali masuk ke dalam ruang tamu sambil membawa bungkusan kantong plastik hitam yang berisikan beberapa botol herbal yang aku minta. Ini Pak Ustadz, silahkan, kata Joko sambil menyodorkan bungkusan kantong plastik hitam itu. Aku pun menerimanya lalu membuka kantong plastik hitam itu untuk memastikan herbal yang dibeli oleh Joko itu sudah sesuai dengan yang aku inginkan. Kuambil satu persatu botol herbal itu dan aku letakkan di atas meja tamu. Setelah aku pastikan telah benar semua, aku pun membawanya ke ruang dapur untuk aku racik. Kuambil sebuah cup kecil yang sudah tersedia di tempat rak piring. Lalu aku tuangkan madu Arab murni itu ke dalamnya dengan komposisi 50%, minyak habatus sauda 20%, minyak zaitun 20%, dan daun bidara 10% hingga semuanya pas takaran 100%. Setelah selesai mencampur keempat herbal tersebut di dalam cup itu, aku pun mulai membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dari beberapa surat pilihan yang fadilahnya untuk pengobatan. Lalu setelah selesai, cup itu aku tutup dan aku bawa kembali ke ruang tamu dan aku letakkan di atas meja tamu persis di hadapan Candy duduk. Sebelum meminum ramuan herbal atau ramuan ruqyah ini, saya mohon kepada Mbak Candy untuk membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, istighfar 3 kali, dan sholawat Nabi 3 kali, baru membaca basmalah, jelasku kepada Candy. Candy pun mengangguk dengan mantap. Setelah minum ramuan herbal atau ramuan ruqyah tersebut, nanti akan saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan saya mohon kepada Mbak Candy untuk dapat mendengarkan bacaan itu dengan khidmat, pintaku kepada Candy. Baik Pak Ustadz, jawab Candy singkat. Candy pun mulai menjalankan permintaanku sesuai dengan apa yang sebelumnya telah aku sampaikan kepadanya, hingga akhirnya dia selesai meminum ramuan herbal itu. Setelah itu, aku pun mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Candy. Belum selesai beberapa ayat, Candy pun mulai bereaksi bagaikan orang yang kesurupan, disertai gerakan-gerakan tangan yang aneh dan suara jeritan yang tidak aku mengerti. Aku terus melanjutkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di hadapan Candy, sampai akhirnya dia menangis merasa kepanasan. Panas, panas, panas. Jeritan suara makhluk yang ada di dalam tubuh Candy mulai memekakan telinga. Jika kamu memang merasa panas, maka sebaiknya kamu segera keluar dari tubuh Candy, perintahku. Tidak mau, jawabnya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengeluarkan kamu dari tubuh Candy dengan paksa, kataku kepada makhluk yang telah menguasai tubuh Candy. Sambil membaca doa, ku salurkan energi murni cahaya dari telapak tangan kananku dan kutempelkan di atas tulang belakang Candy bagian bawah yang sejajar dengan perutnya. Panas, panas, tobat, iya aku keluar, jerit makhluk itu melalui mulut Candy. Seketika itu tubuh Candy tergeletak lemas di atas kursi dan muntah-muntah di dalam kantong plastik hitam yang telah aku siapkan sebelumnya. Setelah dirasa cukup muntahnya, aku menyuruh kepada Sri untuk membuangnya di tempat sampah yang ada di depan rumahku. Kulihat tubuh Candy sudah lemah,
Tapi aku masih merasakan getaran energi negatif dari pengaruh makhluk gaib lainnya yang masih ada di dalam tubuh Candy. Maka aku pun melanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran lagi di hadapan Candy. Dan benar, baru beberapa ayat kubacakan, Candy pun mulai bereaksi lagi. Kali ini wajahnya menunduk dengan posisi kedua tangan menunjuk-nunjuk ke arah depan. Candy tertawa terbahak-bahak, dan sesungguhnya suara itu adalah suara makhluk gaib yang saat ini masih bersarang di tubuh Candy. Dan aku pun kembali menempelkan telapak tangan kananku yang sudah kusalurkan energi murni cahaya di atas kepala Candy. Seketika itu juga Candy menjerit, "Panas, panas, panas!" Teriakan itu pun akhirnya berhenti dan berganti dengan suara batuk dari mulut Candy, dan kembali dia akhirnya muntah-muntah lagi. Sri dengan sigap sudah menyodorkan kantong plastik hitam ke arah mulut Candy. Maka bersamaan dengan keluarnya muntah dari mulut Candy, bersama itu pula keluarlah makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Candy. Tapi aku masih melihat dan mencermati aura yang terpancar dari wajah Candy, dan ternyata benar dugaanku. Masih ada satu makhluk gaib lagi yang bersarang di dalam tubuh Candy, dan sepertinya makhluk gaib ini yang paling kuat di antara dua makhluk gaib yang lebih dulu keluar sebelumnya. Astagfirullah, bisiku beristighfar. Meskipun keadaan Candy sudah tenang dan tampak sehat, namun aku bisa merasakan keberadaan telu atau makhluk gaib di dalam tubuhnya. Hal ini ditandai pula dengan pandangan Candy yang masih tertunduk dan tidak berani menatap ke arahku. Dan begitulah biasanya sikap orang-orang yang dalam pengaruh gaib ketika bertemu atau berhadapan denganku. Mereka merasa tidak nyaman. "Maaf Mbak Candy, bagaimana keadaan Mbak Candy saat ini? Apa yang masih dirasakan?" Tanyaku memancing reaksi Candy. Candy tidak langsung menjawab. Dia terdiam untuk beberapa saat. Maka Sri pun ikut mengulangi pertanyaan yang aku lontarkan kepada Candy. "Mbak Candy, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sudah baikan atau masih ada yang masih dirasa?" Tanya Sri kepada Candy. "Kepala saya masih terasa pusing Pak Ustadz," jawab Candy tiba-tiba. Mendengar jawaban dari Candy, aku langsung mengambil sikap untuk segera melakukan tindakan berikutnya. Aku mengambil sebuah kursi plastik tanpa sandaran dan menyuruh Candy untuk duduk di kursi itu dengan posisi menghadap ke arah timur. Karena aku akan menggunakan energi cahayaku untuk mengeluarkan telu atau makhluk gaib yang masih bersarang di dalam tubuh Candy. Salah satu referensi dari energi cahaya yang dapat aku manfaatkan adalah energi cahaya matahari. Karena saat itu sudah memasuki pukul 10 siang dan tentunya mengambil wasilah dari energi cahaya tinggi dari penjuru alam semesta. Cahaya cinta kasih ilahi, cahaya rahmatan lil alamin. Kulihat Candy telah duduk di atas kursi plastik itu menghadap ke arah timur. Aku pun berdiri di belakang tubuh Candy yang sudah duduk dengan tenang itu. Kuawali dengan membaca 2 kalimat syahadat, bacaan istighfar dan bacaan sholawat Nabi. Lalu aku katupkan kedua telapak tanganku. Beberapa saat kemudian keluarlah hawa hangat dari kedua telapak tanganku dan langsung aku tempelkan di atas kepala Candy yang masih berhijab itu. Secara mengangsur-angsur aku pindahkan ke bawah tengkuk Candy dan di atas ubun-ubun kepalanya. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara jeritan kesakitan dari mulut Candy. Dan sesungguhnya suara jeritan itu adalah berasal dari makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Candy. "Aduh, sakit, sakit, berhenti, berhenti, aku tidak tahan," teriaknya. Namun aku tidak melepaskan kedua telapak tanganku dari kepala Candy. Suara Candy pun makin melengking dan akhirnya dia jatuh pingsan di lantai. Karena terjatuh dari kursinya, Sri dan Joko langsung membantu mengangkat tubuh Candy dan mendudukannya di atas kursi tamu. Sesaat kemudian Candy bangun dari pingsannya dan langsung muntah-muntah di atas kantong plastik hitam yang sudah dipersiapkan oleh Sri. "Alhamdulillah, akhirnya makhluk itu pun menyerah kalah," bisikku dalam hati bersyukur. Setelah Candy berhenti muntah, aku pun menyodorkan segelas air daun bidara kepadanya untuk diminum. Hal ini untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ada di dalam tubuh Candy. Candy pun langsung menerima dan meminumnya dengan terburu-buru, seperti orang yang kehausan sehabis melakukan perjalanan jauh. "Bagaimana keadaan Mbak Candy sekarang?" tanyaku memastikan. "Alhamdulillah,
Kepala saya sudah tidak sakit lagi Pak Ustadz, jawab Candy singkat. Syukur alhamdulillah, kataku bersyukur. Mulai saat ini, saya mohon kepada Mbak Candy tidak perlu mencari orang pintar lagi ke sana kemari untuk mengobati sakitnya. Karena sekarang yang bisa mengobati adalah diri Mbak Candy sendiri, bukan orang lain, jelasku. Maka jika Mbak Candy tidak ingin sampai kambuh atau sakit lagi, kuncinya adalah belajar sabar, yakni belajar untuk mengendalikan diri agar tidak terpancing emosinya oleh kata-kata tetangga yang dengan sengaja untuk membuat Mbak Candy marah dan akhirnya depresi lagi. Jelasku lagi kepada Candy. Iya Pak Ustadz, insya Allah mulai hari ini saya akan selalu mengingat-ingat nasihat dari Pak Ustadz, kata Candy. Jangan hanya diingat-ingat saja Mbak, tapi dilakukan dan diamalkan, kataku memancing. Baik Pak Ustadz, maksud saya begitu. Saya akan lakukan dan amalkan semua nasihat Pak Ustadz, jawab Candy sambil tersenyum ceria. Nanti saya beri ijazah amalan zikiran untuk pagar diri kepada Mbak Candy agar terjaga dan terlindungi dari segala bentuk sihir, teluh maupun serangan gaib lainnya, jelasku lagi. Siap Pak Ustadz, jawab Candy bersemangat. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah saya juga boleh ikut mengamalkannya, tanya Joko memotong. Iya Pak Ustadz, saya juga ya, celetuk Sri tidak mau ketinggalan. Baiklah, silahkan jika kalian juga bersedia untuk mengamalkan zikiran pagar diri ini, kataku kepada Joko dan Sri. Aku pun mengambil selembar kertas dan ballpoint dari etalase buku yang ada di ruang tamu untuk menuliskan amalan zikiran itu. Dan setelah selesai kutulis semua, lalu aku serahkan kepada Candy. Saya minta tolong, nanti Mbak Candy fotokan tulisan amalan zikiran itu untuk Joko dan Sri, dikirimkan ke nomor WA mereka masing-masing, pintaku kepada Candy. Siap Pak Ustadz. Oh ya, mohon maaf Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz akan memagari saya dengan pagar gaib untuk mengantisipasi barangkali mereka mengirim teluh lagi kepada saya? Oh iya, maaf, hampir lupa saya Mbak, jawabku. Jadi pagar gaib ini adalah salah satu sarana dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan makhluk yang berniat jahat kepada kita, baik yang berasal dari manusia maupun makhluk gaib, jelasku kepada Candy. Dan nanti saya akan melakukannya untuk Mbak Candy dengan menyalurkan energi murni cahaya tinggi dari penjuru alam semesta, cahaya cinta kasih ilahi, cahaya rahmatan lil alamin, jelasku lagi. Silakan Mbak Candy untuk duduk di kursi plastik itu lagi, perintahku sambil menunjuk arah kursi plastik yang ada di depanku. Candy langsung mengikuti perintahku dan duduk di atas kursi plastik menghadap ke arah timur. Aku pun mulai melakukan ritual pemberian pagar gaib ke dalam tubuh Candy. Selama kurang lebih 10 menit kemudian, aku pun menyudahi ritual itu dan aku mempersilahkan kepada Candy untuk kembali ke tempat duduk sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Candy sebelum pulang kembali ke Warurejo, kataku kepada Candy. Silakan Pak Ustadz, jawab Candy. Apa yang masih dirasakan oleh Mbak Candy saat ini? Tanyaku kepada Candy. Alhamdulillah, saat ini saya sudah tidak merasakan sakit apapun lagi, baik di bagian kepala saya maupun di tulang pinggulnya Pak Ustadz, jelas Candy melegakan. Syukur alhamdulillah. Semoga sehatnya Mbak Candy adalah kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan kambuh lagi. Amin, kataku berharap. Amin, jawab Sri, Candy, dan Joko bersamaan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.